dibalut dengan drama musikal dan peserta dididik tampil secara berkelompok membawakan tarian dan lagu yang mengisahkan perjalanan dirinya bersama Sunset Learning Center. Dan managing dari direktur SLC Jenny Nurcahyadi yang mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi anak didik yang menampilkan potensi dan keterampilannya selama mengenyam pendidikan di SLC. Dan di akhir acara, pihaknya juga memberikan penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi melalui jenjang pendidikannya. Dan usia yang terbilang muda, SLC juga telah sukses mencetak anak didik yang cakap berbahasa asing. Bahkan tidak sedikit siswa yang lolos dalam berbagai kompetisi tingkat internasional. Dan salah satu orang tua siswa, Putu Aditya Antara, yang mengatakan bila ajang ini sangat baik bagi anak untuk menuangkan kreativitas dalam seni peran sekaligus juga mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya. Demikian info Pro 2 aku Zadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Semangat lagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on. Monitor juga on and be ready to play on. Cekis modul suara gelombang para pendengar. Angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Dan tetap ada numero uno di udara. Terdengar alunan suara di Bali Utara. Lintas gelombang terpancar jelas di udara. Menggugah hati ini untuk hendak mencarinya. Di manakah letak suara itu? Di Pulau Dewata.
teman-teman terbaik kamu. Teman-teman terbaik kamu. Pro 2 FM Singaraja. Jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2 teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 masih bareng Guzadi yang pastinya untuk di jam 4 sore. Sekarang kita masuk di sore ceria dan kita bakal ngobrol sama seorang, waduh ini sih dibilang top 5 graduate. Ini kita ngomongin sama mahasiswa berbakat yang pastinya luar biasa banget, cantik juga dan keren pokoknya ya. Dan ini langsung aja kita bersama I Gusti Ayu Widya Savitri Pinate. Halo, selamat sore kakak. Selamat sore kak. Wih, di top 5 Iya. ya. Ini sebenarnya kita udah sempat bahas tentang Grand Youth ini, tapi ini top 5-nya tuh men, yang istilahnya kita sempat wawancarai dulu Kak Risna gitu kan, sempat kita bahas juga. Tapi ini kita kedatangan yang top 5 gitu. Ini kan udah lama nih, tahun lalu gitu kan. Lumayan sampai sekarang masih gelarnya berarti ya. Masih sampai pemilihan tahun berikutnya lagi gitu. Tahun berikutnya berarti di tahun 2025 atau tahun ini? 2024 karena kan sekarang itu lagi menjabat untuk tahun 2023 -nya. Sampai kapan jabatannya Kak? Sampai nanti di pemilihan 2024 bulan September nanti. September masih jauh. Iya. Masih ada tugas gitu ya. Iya, masih ada proker-proker yang harus dikerjain juga Wah, gitu. tapi sampai sekarang udah aman proker ya? Aman Ya. Keren, udah bisa jalan sih bareng sama DLH juga. Oke. Tapi pengen tahu deh istilahnya Kak Widya gitu kan. Ini kan satu ajang yang mungkin mengasah bakat banget gitu kan. Emang bakat kamu tuh memang di sini gitu. Untuk bakat sendiri mungkin nggak terlalu bisa terjun ke dalam dunia ini ya, tapi karena ingin tahu, ingin menjelajahi juga, jadi coba deh terjun ke dunia yang seperti ini, dunia pigeon gitu. Berarti awalnya kamu nggak pernah ke dunia pigeon? Sebelumnya pas kuliah itu, pertengahan kuliah ikut serta jadi duta kampus juga, dan puji syukurnya dapat jadi duta kampusnya. Dan dari sana karena kenal beberapa cutting juga ikut dalam organisasi ini, jadinya coba deh ikut, kayaknya seru juga nih kegiatannya gitu. Berarti awalnya di kampus nih? Iya. Kampus di mana nih? Di Setia Satya Dharma. Nah, dari kampus nih. Kamu itu ikutan sempat pageant gitu berarti untuk kampus gitu kan? Iya. Menang. Iya. Menang. Jadi berarti jikitnya. ikut yang lebih tinggi lagi nih. Iya, benar. Oh, oke. Berarti berawal dari kampus akhirnya suka, jadinya ikut ke Grand Youth. Iya, benar. Nah, ini kan Grand Youth yang menurut kamu gimana sih? Istilahnya kan ini kan udah kelasnya udah beda gitu kan. Sama Iya. kampus, kalau kampus ya udah seputaran Lingkup kampus kampus aja. aja gitu. Aku udah tahu nih orang-orangnya mana gitu kan. Iya. Tapi kalau Grand Youth ya beda nih. Iya, cakupannya itu kan lebih luas lagi jadinya untuk Grand Youth sendiri. Kalau di kampus mungkin kita pengenalannya, ngasih informasinya itu ke halayak ramai, ya udah teman-teman yang sebaya aja gitu yang tahu untuk nyari kampus. Tapi kalau di Grand Youth sendiri, kita itu nyebar informasinya itu lebih luas lagi. Kita jangkauannya itu lebih luas lagi, apalagi kita memang sudah dinaungi oleh instansi Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Wah. lebih lebih luas aja gitu, jadinya kita lebih taunya lebih luas, nanti kegiatannya juga lebih luas lagi, seperti itu Kak. Oke, berarti istilahnya sudah dinaungi juga sama dinas gitu kan. Jadinya jauh lebih besar gitu ya. Bener Lingkupannya banget. udah kabupaten kayaknya Iya, gitu bener ya. banget. Oke. Tapi yang bikin penasaran ini Kak Widya ini berawal dari mana sih istilahnya, kan sebelum kita ke kampus tadi istilahnya kamu ikut pageant di kampus, karena minatnya ini ada emang suka yang berbau lingkungan kah? Sebenarnya untuk yang berbau lingkungan udah dari dulu banget, karena sering travel ke alam-alam gitu juga kan. Jadi Travel, oke. datang-datang mungkin ke air terjun, pantai, yang gitu-gitu kan seneng tuh ikut ke sana gitu. Tapi karena kita juga ngelihat di tempat-tempat wisata tadi itu ya lumayan lah kotornya gitu Kak ya. Jadi berawal dari sana gitu sama teman-teman. Dan Oh, oke. Berawal dari kotor nih? Berawal dari kotor berarti? ya
Berarti suka yang kotor-kotor nih. Yang bukan yang kotor-kotor, tapi kita mengubah yang kotor. Mengubah yang kotor jadi lebih bersih gitu Oke, ya. gitu Oke, ya, lebih. berarti kamu tuh nggak bisa ngelihat lingkungan sekitar kamu itu kotor, apalagi tempat wisata gitu ya. Iya. Oke, berawal dari situ kamu ngelihat kayaknya untuk kali ini bisa menjadi seorang istilahnya punya visi-visi untuk membersihkan itu. Iya. Makanya ketemu Grand Youth ini. Tapi kamu tahu nggak sebelumnya itu Grand Youth ini memang ya istilahnya bernaungan tentang dunia lingkungan gitu loh. Dari awal itu karena sudah dapat informasi lebih lagi dari kating-kating sebelumnya, jadi lebih banyak tahu informasi bahwa organisasi ini memang bergerak di bidang lingkungan dan juga konservasi alam gitu. Oh, berarti kamu udah tahu sebenarnya. Berarti istilahnya bukan kayak nggak tahu sama sekali Grand ini Enggak. apaan itu gitu ya. Karena sebelum kita ikut kompetisi pigeon-pigeon gitu, kita juga harus tahu kita mau ikut pigeon apa nih gitu. Iya. Karena nanti takutnya pas kita ditanya interview apa bla 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 kita nggak bisa jawab gitu. Jadi kita harus tahu informasi ya sedikit tidaknya biar nggak terlalu kagok juga sih, biar saat ditanya-tanya gitu. Iya sih. Berarti kamu udah riset ya. Iya. Oh, ini bergerak di bidang lingkungan. Pas Iya. banget sama visi-visi kamu berarti. Kurang lebih ya. Oke, kurang lebih ya istilahnya menjadi seorang duta berarti punya PR juga untuk Benar itu banget. gitu ya. Langsung kejadian gitu ya. Iya. Oke, visi kamu jalan istilahnya nggak bisa ngeliat lingkungan kotor, jadi duta udah harus bersihin berarti ya. Iya. Ikutlah selaras gitu, apalagi di rumah juga kan kita kadang nggak tahu gitu cara untuk ngolah sampah di rumah sendiri tuh gimana gitu. Kadang saat ikut kegiatan organisasi ini juga kita belajar tuh di sana bahwa sampah yang seperti A, B, C itu bisa kita pilah seperti itu. Dari rumah gitu kita belajar, baru kita bawa ke lingkungan yang lebih luas lagi kayak gitu, Kak. Berarti ya memang kamu udah suka sama lingkungan dari dulu sih ya. Iya, belajar Wah, terus. apik nih orangnya nih. Belajar terus. Belajar istilahnya mencintai alam dengan cara yang minimal bersih dulu lah ya. Iya. Jadinya kamu ikut duta. Tapi kan semakin kesini makin menjadi seorang duta pembelajarannya jadi banyak gitu kan. Bener banget. Semakin kesini juga kamu tuh makin istilahnya punya PR gitu loh. Buleleng itu luas loh. Iya. Lingkungannya banyak banget, Iya. tempat wisata banyak banget Iya. gitu kan. Dan sampai sekarang masih belum selesai juga masalah sampah Benar gitu kan. banget. Atau juga kebersihan lingkungan. Ini itu jadi PR juga sih. Iya, maka dari itu setiap dinas lingkungan hidup itu menjalani kegiatan-kegiatan gitu kan kita diikut sertakan nih. Jadi kita tahu juga nih tempat-tempat yang memang bisa jadi spot-spot kita melakukan pembersihan secara berkala dan kita bisa lakukan pemantauan secara berkala juga seperti itu, Kak. Oke, tapi kamu sendiri memang istilahnya kayak langsung terjun gitu, langsung terjun istilahnya atau buat prokernya aja nanti orang lain yang jelasin atau gimana? Enggak, saat kita sudah terpilih menjadi duta ini, kita biasanya sebelumnya itu ngadain rapat dulu nih, rapat internal. Kita susun prokernya, setelah itu kita ajuin ke instansi, apakah ini di ACC atau enggak, apakah ini bisa dikerjakan atau enggak gitu. Dan setelah udah di ACC sama instansi, baru deh kita lakuin secara berkala sama teman-teman internal Grand Youth Bali gitu. Dan berarti ini enggak sistemnya langsung koordinasi dengan dinas ya? Berarti enggak langsung Grand Youth punya program sendiri? kita punya program sendiri, tapi setelah nanti akan jalan itu kita koordinasi lagi dengan dinas gitu. Kan nanti entah narasumbernya atau nanti keperluan apapun itu kan bisa disupport sama dinas juga gitu. Jadi kita sebelum melakukan kegiatan tersebut karena sudah dinaungi juga, jadi kita harus say something dulu sama dinas kalau kita mau ngadain kegiatan seperti ini. Berarti istilahnya kayak laporan doang gitu iya. ya? Kayak laporan ACC jalan. Iya, gitu. benar. Oke. Tapi apa ya? Sekian luasnya Buleleng tuh gimana tuh? Sebenarnya untuk pembersihan itu sendiri itu nggak melulu kita jalanin gitu, Kak, karena kan terkadang dibantu juga sama organisasi di luar dari Green Youth, kan banyak organisasi kebersihan juga gitu. Jadi mungkin dipecah gitu sama tim DLH-nya, mungkin Green Youth yang rumahnya dekat di posisi A bisa ikut sama organisasi daerah sana gitu untuk pembersihannya, dan itu dilakukan secara berkala, mungkin sebulan sekali kita bisa ikut pembersihan gitu. Sebulan itu rutin ada gitu ya? Itu kadang sebulan itu bisa ada, bahkan sebulan bisa 2 kali, 3 kali bisa. Oh, berarti cukup sering lah ya? Cukup sering. Kalau hitungannya bulan cukup sering berarti? Iya, karena baru kemarin pun kita mengadakan pembersihan di beberapa sungai yang ada di kawasan Singaraja sih gitu, sama DLH. Oke.
istilahnya kan cewek biasanya pageant gitu kan ya cantik gitu kan, kecantikan diutamakan, Iya. istilahnya kepintaran diasah lagi. Ini Iya. lingkungan kan istilahnya agak nyomblang nih, Iya. istilahnya cantik tapi turun kotor-kotoran gitu kan. Bagaimana menurut kamu? Kamu harus mempertahankan yang mana jadi istilahnya, apakah visi misinya atau kamu mempertahankan dutanya gitu? Ada orang mikir gitu ya? Iya, ada sih kepikiran karena kan di awal itu kita mikir, saya kira Pigeon yang kita naungi sekarang ini akan full bergerak di bidang lingkungan dan konservasi alam itu kan, tapi ternyata enggak gitu. Kita juga belajar kemarin public speakingnya, kita belajar cara jalan, kita kadang juga diminta bantuan untuk nge-MC juga seperti itu. Jadi selain kita ngembangin diri kita di luar lingkungan, kita juga ngembangin diri di bidang yang mungkin teman-teman suka gitu. Oke. Berarti memang semua harus bisa sih. Iya, benar banget. Nggak punya suka sama lingkungan doang, suka sama profesi kamu Iya, sekarang bener. jadi. Iya. Oke. Ya, cukup berat ya jadinya guys. Ya, kita ngomongin pageant udah pasti ngomongin soal apa? Penampilan kan. Penampilan. Kita ngomongin penampilan yang utama. Ya karena fisik yang pertama kamu dilihat sebagai seorang duta gitu kan. Iya. Yang kedua baru istilahnya dari segi kemampuan kamu gimana Menyampaikan informasi. ya menyampaikan informasi dan juga kemampuan kamu tuh secara berpikir gitu kan. Baru istilahnya visi misi dan sebagainya gitu. Jadi tugasnya berat banget ya kayak. Lumayan berat, tapi kalau enjoy dan juga teman-temannya mendukung, ini kita seru banget sih kalau ikut kegiatan di lingkungan organisasi ini gitu. Ya, seberat apa nanti kita bakal cari tahu ya sama Pro 2 ya. Yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria. Nah, buat kamu yang pingin nanya-nanya sama Kak Widya, langsung aja di WhatsApp 081 1399154, di Facebook dan Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Dan jangan lupa kunjungin juga di YouTube RRI Singaraja Official. Kamu bisa langsung nonton kita langsung di streaming ya. Dan juga bisa di RRI Digital untuk dengarkan secara streaming. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Genggaman tanganmu, tenangkan hatiku. Tatapan matamu, cerminkan 1000 harapan pada diriku. Baru saja seminggu aku kenal dirimu. Masih belum saatnya kita pikirkan future kita bersama. Baby, 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 take it easy. Ku tak mau kau tergesa-gesa untuk katakan cinta. Ku tak mau kau terlalu cepat untuk beri aku semua. Ku tak mau kau tergesa-gesa untuk katakan cinta.
Here we go now. Don't you worry about a thing. Forget money, shit, and all the bling bling. Go ride with me, go down with me. Believe in me, yeah. Cinta tak dilihat dengan mata, tapi rasakan apa yang tak kesemata. Take it easy, yeah. Forget about the people say what. Santai dulu dong. Ku tak mau kau tergesa-gesa untuk katakan cinta. Sadar-sadarnya yo. Ku tak mau kau terlalu cepat beri aku semua. From the front to the back and side to side, come on. Ku tak mau kau tergesa-gesa untuk katakan cinta. Ride with me, ride with me. Ku tak mau kau terlalu cepat untuk beri aku semua. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Juga karantina yang dilakukan untuk duta kampus kan mungkin nggak terlalu panjang ya jadwalnya, tapi kalau di Green Youth ini di karantina sendiri kita kurang lebih itu 2-3 minggu itu dicari weekend, dan itu full Sabtu Minggu kita belajar, datang-datang ke tempat-tempat naungan DLH, belajar di Dinas Lingkungan Hidup langsung gitu. Oke. Lebih panjang. Berarti lebih besar, istilah lebih banyak gitu ya tahapan Kegiatan, stepnya. ya. Lagi dari segi step gitu ya kan. Nah, mungkin dari yang kamu takutin dari step-step itu mungkin ada nggak sih sesuai dengan pengalaman kamu yang kamu mungkin ya, aku kurang di sini nih gitu. Ada banget sih. Karena pas kita tes wawancara pertama itu kan masih banyak itu finalis peserta-pesertanya, dan saat kita wawancara pertama kita itu dijejerin berdua-berdua. Jadi Berdua-berdua. iya, kita tahu jawaban temen dan mereka kayak wow, itu mereka public speakingnya, cara mereka menyampaikan dan inovasi-inovasi yang mereka sudah akan ajukan itu emang benar-benar keren-keren sih kalau didengar gitu. Jadi bikin ya agak sedikit insecure. Apalagi kamu sebelahnya udah pengalaman udah sekian tahun misalnya Iya, kayak gitu ya. iya. Oke. Tapi pas ya istilahnya teman kamu yang sebelah kamu tuh gimana? Menurut kamu? Dia menurut aku sih karena dia sudah berani untuk nampilin inovasinya mereka gitu saat panitia nanya, dia keren sih. Cuman memang mungkin ada dikurang di beberapa hal, jadinya dia belum bisa ikut join gitu. Oke. Oh, nggak lolos? Belum lolos. Waduh, oke. Kamu insecure sama dia tapi justru dia nggak lolos gitu ya. Oke, berarti kamu merasa step pada saat itu wawancara itu memang apa ya, cukup berat gitu ya buat kamu? Lumayan berat ya. Berapa lama sih kamu ngumpulin istilahnya data-data mungkin, atau mungkin juga cara mempersiapkan itu? Itu kan istilahnya susah gitu loh. Iya. Kamu memang suka sama lingkungan hidup, tapi secara teori, secara pengalaman kamu masih minim mungkin ya Iya, sebelum bener. masuk ke sini gitu. Mungkin kan memang sebelum itu banyak teman-teman yang udah join, maksudnya di luar Green Youth ini lebih tahu banyak informasi gitu ya. Tapi untuk aku sendiri itu jauh sebelum aku memutuskan untuk ikut ya, untuk mendaftar itu aku search dulu apa nih yang yang sekarang terkini itu permasalahannya seperti apa, kita harus tahu dulu gitu. Dan nanti saat udah terjun di pemilihan itu jadi udah siap nih mental, udah siap informasi ya, meski nggak 100% banget, setidaknya kita bisa menjawab dengan apa yang bisa kita berikan gitu. Oke, berarti istilahnya kamu persiapin tapi ya istilahnya memang untuk sesuai dengan kebutuhannya untuk lomba doang gitu ya. Iya. Oke, kemudian kita lari ke step di mana kamu itu di luar lingkungan hidup, kayak ya apa ya istilahnya kayak make up. Oke. Ini catwalk. Iya. Ini kamu udah kuasain banget nggak sih istilahnya? Kamu pengalaman satu kali kayaknya masih bingung juga sih gitu kan.
Karena sebelumnya itu juga lumayan udah sering bantu teman untuk jadi model, jadi udah bisa nih Oke. menguasai yang teknik-teknik itu. Tapi karena ikut duta kampus juga, sekarang juga ikut di Pigeon Green Youth, semakin diasah sih itu, semakin bisa untuk ngolah gimana sih cara catwalk yang baik, kita make up biar nyaman untuk dipandang juga gitu. Bagaimana kita bawa citra, branding diri juga sebagai duta gitu. Belajar terus jadinya. Ya istilahnya kamu tuh udah bekal punya Ada punya bekalnya. pengalaman Iya, gitu ya. benar. Bantuin teman model gitu. Iya juga sih. Istilahnya dari pengalaman itu secara tidak langsung Membantu nih. Membantu, istilahnya kamu juga punya pengalaman tentang itu gitu ya. Iya. Kayaknya gini nih gitu. Jadi nggak nol banget berarti kamu Iya, kesini. benar. Dan itu kita kan juga bisa belajar dari platform-platform yang sekarang udah lagi marak gitu kan, nggak melulu dari kegiatan yang sudah kita pernah jalani gitu. Dan belajar dari internet juga benar-benar membantu sih. Ya susah yang mana sih? Di bagian apa nih? Ya itu makeup atau catwalk. Lebih suka catwalk daripada make up. Kenapa? Karena untuk mix and match warna di muka kita sendiri tuh kadang susah. Karena kan kita apalagi kegiatan lebih banyak di luar kan, outdoor. Kadang muka kita tuh sering kusam, sering juga terpapar matahari berlebih. Kadang produk-produk yang kita punya tuh nggak masuk gitu ke shade muka kita jadinya gitu. Jadi itu gitu. lebih menyusahkan daripada catwalk sih. Oh, oke. Mix and match warna gitu Iya, ya. bener banget. Mungkin agak kuning gitu, agak Iya, merah, iya. mungkin gitu hijau gitu. Ya. Takutnya rasta ntar gitu ya. Oke. Jadi agak bingung sih untuk di situ gitu ya. Jadi ya kau nentuinnya bagaimana. Tapi emangnya nggak yang seperti itu memang dituntut kamu bisa sendiri, nggak di make upin sama panitia atau apa? Untuk di beberapa kesempatan memang kita kalau ada kegiatan-kegiatan yang nggak terlalu besar itu kita make upnya sendiri. Tapi Oke. kalau untuk yang kita mungkin datengin duta lain, kita datengin undangan, kita menjadi MC itu dibantu dari pembina kita untuk make upnya gitu. Jadi dibantu pembina biar kita tampilnya lebih gorgeous lagi kalau ketemu banyak orang gitu. Oke. Sedangkan itu yang utama juga sih karena kamu ke depan gitu kan. Iya, benar banget. Dan itu sih karena teman-teman juga udah ngerti kan, jadi kita bisa sharing nih kalau di acara seperti ini bagusnya nanti busana seperti apa ya, kita pakai make upnya kayak gimana Oke, gitu. endorse dong ya, endorse. Siapa tahu Boleh ada nih, yang mau boleh. endorse. Ya, siapa tahu cocok gitu ya. Iya, bener Jadi banget. PA gitu. Ya. Oke, kayak gitu guys. Jadinya nggak segampang itu gitu Bener. loh. Istilahnya menjadi seorang duta, cantik doang. Enggak, butuh pengalaman juga. Iya. Ya istilahnya ikut duta udah siap dengan makeup belum tentu juga. Istilahnya bisa ternyata masalah warna dan lainnya gitu ya. Oke, itu catwalk jadi lebih gampang menurut kamu. Tapi kadang-kadang aku juga wawancara beberapa duta gitu yang susah apa catwalk karena apa? Keseling-selimpet katanya. Iya, Pernah nggak karena sih? pernah beberapa kali keselimpet karena di beberapa kesempatan itu kita diminta untuk pakai ukuran heels yang memang tinggi gitu. Dan ada beberapa teman-teman yang mungkin dia excited untuk bisa berkegiatan di lingkungan tapi memang belum punya aja skill di bidang pigeonnya gitu. Dan itu perlu belajar lebih sih sebenarnya gitu. Ya, itu sih permasalahannya ya. Iya. Emang sih nggak harus pigeon untuk jalan menuju apa yang kamu inginkan Iya. untuk bisa menjadi seorang ya istilahnya mungkin peduli sama lingkungan gitu enggak. Tapi kalau misalnya dengan pigeon itu lebih lebih kelihatan gitu loh. Kamu Iya. tuh dulu lingkungan ya udah kamu bakal ngurusin ini gitu. Karena ya. kita kan juga memberikan informasi nih kepada masyarakat gitu. Kalau yang paling pertama dilihat pasti penampilan kita gitu. Dengan kita menarik, dengan kita punya branding diri yang bisa kita ajukan gitu, lebih pede lagi kita ngasih informasinya dan orang-orang yang mungkin mendengar kita pun nggak semata-mata ya udahlah kali kita ucap udah besok aja berlalu gitu, biar nggak kayak gitu. Oke. Sebelum kita ke proker dari Grand Youth ya, dari Kak Widya juga. Terus tadi pengen bacaan WhatsApp dulu. Ini yang pertama sudah ada Kakak Gede. Selamat sore Kak Widya, selamat menjadi duta Grand Youth. Ya pastinya ini menjadi pertanyaan juga untuk semua orang yang pecinta lingkungan mungkin. Ada nggak sih hal yang menjadi satu visi dari Kak Widya yang membuat kita itu lebih lega untuk permasalahan lingkungan? Karena sampai saat ini saya lihat masih banyak lingkungan yang kotor dan bahkan masyarakat nggak peduli tentang lingkungan, sebut apalagi masalah sampah juga.
Untuk visi sendiri, untuk pastinya kita jaga deh dulu. Ayo kita kerja keras dari dalam diri sendiri gitu. Masa kita di dalam kamar itu harus kotor, kan nggak mungkin. Itu kan berawal dari lingkungan terdekat kita aja dulu gitu. Baru kita sampaikan ke lingkungan yang lebih luas lagi gitu. Kalau rumah kita sendiri aja masih kotor, gimana kita mau keluar gitu. Dan dari sana pun juga kita bisa ngasih edukasi sedikit demi sedikit, apalagi teman-teman yang masih muda nih, itu bisa banget untuk belajar lebih dan kasih tahu orang tuanya, jangan mungkin bakar sampah, jangan kita langsung ujug-ujug buang langsung ke sungai, itu kan nggak bagus banget gitu, apalagi ada dampak-dampak untuk kesehatan diri kita sendiri gitu. Jangan deh kita menghiraukan sampah dulu nih, kita kesehatan kita juga nih kelihatan kalau kita buang sampah sembarangan kayak gitu. Oke. Jadi dari lingkungan terdekat dulu, Iya, kamar, rumah gitu baru ya. kita luasin lagi. Nah, peduli lingkungan boleh guys, tapi lingkunganmu jangan sampai kotor gitu Iya. ya. Ya percuma juga lingkungan besar kamu istilahnya kemana-mana bilang jangan lupa dengan lingkungan, tapi kamar kamu kotor. Iya, benar banget. Jadinya nggak relate gitu Iya. ya. Oke, benar-benar. Jadinya kayak gitu Kak. Jadinya usahakan lingkungan berawal dari lingkungan kecil jadi ke lingkungan besar. Iya, benar Oke, kayak gitu. Oke, berikutnya sudah ada Kakak Tria. Selamat sore buat Kak Widya. Pengen nanya, apa sih pengalaman yang besar banget yang mungkin bisa menjadi pengalaman terbesar buat Kak Widya menjadi seorang duta lingkungan? Karena sampai saat ini kalau misalnya kita melihat dari duta lingkungannya sendiri, pasti kan besar banget proyek yang bakal dikerjakan untuk dunia lingkungan. Ya, sebagai seorang pencinta lingkungan, seorang yang suka sama lingkungan, pasti ingin tahu lah bagaimana sih program istilahnya besar program yang Kak Widya jalani. Untuk program sendiri dari Green Youth-nya nih. Oke, kalau dari Green Youth sendiri beberapa program kita udah jalan. Itu yang paling membanggakan sih, yang mana kita bisa terjun langsung ya ke spot-spot yang memang bisa jadi tempat kita belajar juga. Itu namanya GYB Action, yang mana kita terjun langsung, entah itu kita ke sungai pembersihan, entah kita akan menanam mangrove, kita juga ikut menanam di hutan kota. Itu bisa menjadi pencapaian bukan cuma aku sendiri, tapi teman-teman di organisasiku juga gitu. Apalagi sekarang juga kita lagi mengusung untuk bisa ke sekolah-sekolah biar ngasih informasi nih ke adik-adik, kita sharing gitu, kita influence mereka biar makin banyak orang-orang yang peduli juga gitu. Oke, berarti istilahnya program ini udah ada dan memang terus dijalani. Iya. Tapi ini udah program dari tahun lalu nggak? Istilahnya generasi yang pertama. Iya, Oh, itu gitu. dari program mungkin dari yang tahun pertama ubah sedikit gitu biar bisa di match and match juga dengan tahun yang sekarang, baru kita laksanain bareng-bareng gitu. Oke, berarti memang sudah Sudah terkonsep iya. gitu ya. Oke, nyambung ke mungkin ke proker gitu ya kan. Nah, dari Widya sendiri diusulkan atau mengusulkan program apa? Kemarin itu sempat ngusulin gimana kita bisa ngajak teman-teman kita online gitu untuk bikin video-video pendek mungkin, biar nanti kadang kan sekarang kita lebih suka lihat video pendek dibandingkan untuk ngedengerin podcast bareng-bareng gitu ya. Nah, dari sanalah muncul ide gimana kalau kita bikin nih sedikit demi sedikit video pendek biar teman-teman itu tahu gimana sih caranya buat jaga lingkungan di sekitar kita gitu. Oke, berarti istilahnya buat video pendek untuk bisa mempromosikan hal itu lah gitu. Iya, ya. benar banget. Tapi ada nggak sih istilahnya program kerja yang kamu suka gitu? Itu tadi yang langsung terjun ke beberapa spot. Apalagi kayak kemarin kita itu ikut penanaman itu lumayan bikin seneng karena kita ke pantai, kita main air sekaligus tahu gimana sih caranya nanem gitu. Itu seru dan seneng banget sih kalau terjun langsung ke spot-spot seperti itu. Oke, berarti langsung terjun gitu ya. Iya. Ini realita loh nyata. Tapi bisa di mana sih kalian punya kegiatan? Kegiatan untuk terjun di spotnya itu. Kemarin kita sempat pembersihan di sungai yang ada di daerah Sangsit. Sangsit. Iya, itu kita bersihin bareng sama warga di sana.
Lalu kita juga ada ikut nanam mangrove juga di daerah Penarukan. Itu kalau teman-teman suka ke pantai boleh dibantu dijagain. Dan kita juga kemarin sempat ikut penanaman beberapa komoditi seperti cabai di hutan kota di Banyuasri. Oke, jadi apa ya? Bisa dibilang sih salah satu program kerja yang udah berjalan gitu ya. Iya. Dan sampai saat ini istilahnya masih menjalani itu. Tapi untuk mangrove dan sebagainya itu memang kayak semacam dadakan atau kalian udah konsepin gitu? Itu untuk penanaman tersebut kita diajak sama DLH, kita Oh, berarti secara istilahnya kayak spontan gitu ya? Iya. Berarti di luar proker dari Grand Youth sebenarnya gitu ya? Iya. Namun memang ada beberapa proker kita memang untuk mencanangkan kita melakukan kegiatan penanaman seperti itu. Namun karena pas nih momennya diajakin sama DLH juga, ya udah kita joinan yuk gitu. Oke, berarti istilahnya lingkungan udah pasti Grand Youth gitu ya, udah langsung diajak gitu ya. Iya. Udah kayak Satgas. Iya benar, karena kan kita Dikit-dikit udah Grand Youth gitu ya. Iya, udah dinaungi DLH juga. Jadi kan ini nih kita punya anak-anak muda, ya udah kita ajak aja mereka. Mungkin Oke, gitu ya. mungkin gitu secara pemikiran. Oke, kayak gitu guys. Jadinya ya keuntungan menjadi seorang duta itu ya memang bakal menjadi seorang yang ya mungkin yang pertama bakal diajak gitu kan. Yang kedua terpampang menjadi seseorang yang utama nih. Istilahnya kan jaga image gitu kan. Iya. Bukan jaga image kita diri sendiri, bukan lingkungannya Jadi gitu image loh. lingkungannya gimana caranya kita ngajakin orang-orang biar nggak takut. Mungkin saya nggak ngerti untuk masyarakat sendiri, tapi untuk ngajakin mereka yuk deh pelan-pelan gitu, nggak sampai 100% Oke, dulu. tapi pernah nggak sih istilahnya pengalaman ini, tapi saja istilahnya kamu tuh kan duta, duta lingkungan nih, dia duta lingkungan nih. Pernah nggak saya istilahnya sampai orang kepo tuh sampai ngelihat lingkunganmu, istilahnya kamu tuh istilahnya kotor dikit aja tuh dikomplain sama teman-teman. Untuk sejauh ini sih belum ya, tapi Oke. sebisa mungkin untuk kita jagain deh itu lingkungan gitu. Meskipun nggak mungkin saya lihatnya nggak ada, teman-teman lihatnya ada, mungkin bisa dibantu sama mereka gitu. Oke. Karena kan mata kita nggak 360 derajat nih gitu. Istilahnya jaga-jaga sikap juga ya. Iya, benar. Baru kayak gini lihat sampah nih nggak dipungut awas nih gitu ya. Iya. Udah sampai kayak gitu ya. Iya. Istilahnya buang sampah ke sembarangan itu katanya bukan lingkungan kayak gitulah. Istilahnya kan menjadi apa ya? Branding. Ciri ya, brand diri kita duta lingkungan berarti kita harus bersih diri kita Iya. gitu ya. Berat gak sih? Dikatakan berat sih enggak, karena udah jadi kebiasaan juga kan. Oke. Jadi karena udah selalu ya sedikit tidaknya kalau punya sampah sedikit nggak bisa dibuang ke tempat sampah ya simpan aja dulu gitu. Kita buangnya di rumah gitu. Oke, berarti ya istilahnya udah melekat lah ya. Menjadi seorang yang duta lingkungan berarti udah sampah udah permasalahan yang kecil. Jadi lingkungan itu nanti masalah yang lebih besar lagi gitu ya. Oke. Mungkin sebagai seorang top 5 Grand Youth ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 di rumah. Untuk teman-teman yang dengar siaran kita hari ini, yuk deh kita bareng-bareng kerja keras. Meskipun nggak 100% kita bisa ikut serta di lingkungan, tapi berawal dari diri kita sendiri aja dulu gitu. Karena dari lingkungan kita, kesehatan kita itu akan berdampak luas untuk semuanya gitu. Oke, yang pastinya kita sebagai anak muda gitu, Iya. sebagai seorang duta, apalagi Kak Widya menjadi orang yang terpandang di depan, istilahnya nih harus menjadi contoh anak muda aja bisa bersih gitu, masa Bener. masyarakat nggak bisa gitu Iya. ya. Astungkare. Ya istilahnya semoga program kerjanya apapun itu bisa terlaksana, yang pastinya entah yang spontan, entah yang emang sudah direncanakan Iya. gitu kan, menjadi ya sukses lah Ya, kayak gitu. semoga. Thank you Kak Widya yang Thank pastinya you ya. juga. Thank you sudah mampir di Pro 2 FM. Wah, jadi kita bangga sih punya anak muda yang luar biasa dari Singaraja tapi memperhatikan lingkungan juga. Semoga nanti ya prokernya kerjanya keren, yang pastinya Astungkare. sukses semua ya. Astungkare, ya. Entah yang spontan atau enggak gitu kan, yang sudah terencana juga tapi istilahnya hasilnya memuaskan juga. Ya. Astungkare. Thank you Kak Widya. Thank you Ya. udah diundang nih ke sini buat Iya, sharing-sharing. siap. Yang pastinya semoga menambah pengalaman aja dan ilmu buat teman Pro 2 di rumah. Benar. Thank you Kakak. Thank you. Oke, itu dia teman Pro 2 untuk sore ceria hari ini ya. Thank you banget semua yang udah stay tune, udah yang nanya juga di WhatsApp sudah, thank you. Yang di RRI Singaraja Official thank you banget, yang sudah nongkrongin, yang sudah komen juga thank you. Ada Kak Komang Oka, ada ACIR, ada juga Gede Delx, thank you banget yang sudah
komen ya di live streaming kita di RRI Singaraja Official. Thank you for crew juga. Dan jangan kemana-mana, Gus Guti masih nemenin kamu yang pastinya di Sore Ceria sampai nanti di jam 7 malam. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.